Masih banyak teman-teman operator Arkas yang kebingungan masalah penatausahaan BKU pada Arkas. Di sini saya merangkum beberapa pertanyaan yang mewakili mungkin teman-teman akan menemukan kendala yang sama dan tahu solusinya. Jadi, bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam penatausahaan, simak terus video ini hingga selesai dan kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman, Sobat Dikmas memiliki portal yang bisa teman-teman akses melalui portal Sobat Dikmas. Nanti teman-teman bisa cari mulai dari video tutorial hingga regulasi-regulasi yang teman-teman butuhkan sebagai panduan. Nanti bisa teman-teman akses secara gratis. Dan untuk aplikasi di sini berbayar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus meminta akses untuk mengakses menu aplikasi. Oke, langsung saja kita lanjut pada pembahasan. Nah, di sini teman-teman yang sering ditanya bagi teman-teman yang ada di grup ataupun di luar sana yang mungkin sama. Yang pertama, cara aktivasi BKU. Di sini masih ada saja yang belum bisa untuk aktivasi BKU di 2024, terutama lembaga PAUD, PKBM, dan SKB yang memiliki program PAUD juga. Kemudian transaksi belanja tidak sama dengan anggaran di perencanaan, ini bagaimana? Kemudian belanja apakah wajib memakai belanja daring atau bisa offline? Kemudian ada juga yang masih bertanya bagaimana anggaran honor jika ada pendidik yang resign. Kemudian pertanyaan lagi, ada berapa nominal minimal belanja yang kena pajak? Ini ya, masih ada yang bertanya seperti itu. Kemudian waktu yang tepat untuk melakukan revisi Arkas jika ada perubahan anggaran atau pergeseran ya teman-teman. Jadi ada 6 pertanyaan di sini yang saya rangkum dan mungkin nanti bisa teman-teman tahu solusinya dan kita bisa memecahkannya. Oke, di sini kita diskusi dan bagi teman-teman yang nanti kurang sependapat bisa taruh pada kolom komentar atau ada masukan terkait apa yang kurang dari yang saya sampaikan ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama masalah cara aktivasi BKU, ini sudah lama saya sampaikan sebenarnya pada video saya yang ini ya. Karena teman-teman itu sebelum aktivasi BKU harus konfirmasi dana BUSP pada laman BOS. Di sini nanti akan bisa untuk aktivasi BKU karena pada Markas nanti akan ada notif untuk membuka akses masalah aktivasi BKU yang teman-teman sudah belanjakan pada anggaran dana yang sudah salur dan bisa diinputkan untuk SPJ-nya di penatausahaan Arkas ya teman-teman. Jadi masalah aktivasi BKU ini teman-teman koordinasi dengan Markas apakah sudah dibuka aksesnya atau belum untuk masalah aktivasi BKU dan input pelaporan. Nomor 2, ini masalah selisih anggaran yang ada pada perencanaan tidak sesuai dengan pembelanjaan. Ada kurang, ada juga yang berlebih karena pajak. Nah, di sini apabila transaksi pengadaan barang dan jasa berlebih atau kurang dari anggaran yang direncanakan dari lembar kerja Arkas, ini tidak masalah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman sesuaikan saja untuk nilai salur di tahap 1 itu sudah pas, tidak boleh berlebih. Jadi apabila saat ini teman-teman belanjanya itu satu barang itu ada yang lebih tinggi anggarannya, maka teman-teman untuk bulan depan itu harus mencari barang yang harganya di bawah dari perencanaan. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan untuk anggaran jangan sampai berlebihan ya. Apabila ada kurang dari perencanaan bagaimana? Ya maksimalkan minimalnya mendekati dari perencanaan. Jangan terlalu jauh selisihnya. Apabila nanti terlalu jauh maka akan masuk pada sisa dana di tahap 1 dan untuk tahap 2-nya teman-teman harus melakukan pergeseran anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Dan apabila nanti di tahap 2 masih ada sisa juga, maka akan masuk pada silpa yang akan berpengaruh pada nilai salur di tahun anggaran selanjutnya. Jadi usahakan teman-teman saat membelanjakan itu apabila ada yang berlebih untuk belanja selanjutnya itu harus bisa mencari barang yang harganya itu lebih rendah daripada anggaran, karena untuk menutupi
anggaran yang berlebih di bulan sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3, apakah wajib menggunakan siplah? Di sini teman-teman, untuk satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan belanja barang atau jasa secara daring maupun offline, tidak ada ketentuan yang mewajibkan. Tetapi teman-teman, untuk mempermudah dalam pembukuannya, teman-teman yang dapat anggaran 1 tahunnya lebih dari 50 juta bisa menggunakan siplah, karena apabila ada belanja barang atau jasa ini yang sifatnya anggarannya ini besar, teman-teman sudah tidak bingung lagi masalah pembayaran pajak, karena belanja di siplah itu sudah termasuk pajak, seperti itu nggih. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4 terkait PTK yang sudah kita anggarkan 1 tahun, tiba-tiba di tengah jalan ini ada yang mengundurkan diri. Ini bagaimana untuk penata usahaan honor? Maka teman-teman bisa melakukan revisi untuk perencanaannya apabila akses pergeseran ini sudah dibuka dan siap untuk melakukan revisi di pihak markas. Teman-teman nanti bisa edit untuk perencanaannya. Yang penting teman-teman belum melakukan transaksi, seperti itu nggih. Tetapi apabila sudah melakukan transaksi, kemudian honornya ini tadi sudah disalurkan ke PTK tersebut, PTK wajib mengembalikan dananya ya teman-teman untuk melakukan pergeseran. Dan nanti apabila sudah terlanjur dibukukan, maka teman-teman harus melakukan hapus BKU untuk revisi BKU-nya. Jadi intinya untuk melakukan pergeseran itu teman-teman sebelum melakukan transaksi ini bisa dialihkan untuk jenis kegiatannya. Apabila sudah disalurkan harus dikembalikan, tetapi apabila belum, teman-teman bisa melakukan transaksi untuk kegiatan honorarium yang lainnya ya, menggunakan dari honor PTK, seperti itu nggih. Jadi untuk revisi di RKAS-nya itu nanti bisa diajukan perbaikan revisi untuk pergeseran, seperti itu ya teman-teman, dan biasanya ini bisa dilakukan setiap tahap, seperti itu nggih. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang nomor 5, untuk nilai minimal yang terkena pajak itu adalah kurang dari 2 juta. Ini tidak kena pajak. Apabila lebih atau sama dengan 2 juta, maka akan ada kegiatan yang kena pajak, baik PPN, PPh ataupun yang lainnya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti baik belanja secara daring ataupun secara offline. Jadi untuk penghitungannya kalau offline ya otomatis dan bisa melihat pada RKAS, jadi sana sudah tertera untuk nominal pajaknya ya teman-teman, sangat mudah. Jadi teman-teman apabila belanja menggunakan daring, menggunakan siplah, ini belanja sudah termasuk pajak. Jadi teman-teman tidak perlu setor pajak, seperti itu nggih. Kemudian menjawab untuk pertanyaan yang terakhir, di sini yang banyak ditanyakan juga, apabila teman-teman ini ada pergeseran kegiatan dari perencanaan, teman-teman bisa lakukan pergeseran baik di perencanaan tahap 1 ataupun tahap 2 nantinya yang telah direncanakan yang sudah disetujui sebelumnya. Ini apabila sudah dibuka aksesnya untuk melakukan pergeseran, teman-teman bisa lakukan ajukan pergeseran, dan apabila sudah dibuka, teman-teman bisa edit untuk lembar kerja RKAS-nya ya teman-teman. Dan yang penting pastikan, sudah saya bilang di awal tadi, penatausahaan ini sudah sesuai dari transaksi yang real ya. Jadi BKU-nya ini bisa dimasukkan terlebih dahulu melihat transaksi di rekeningnya. Jadi nanti teman-teman tinggal melakukan revisi pada lembar kerja RKAS-nya. Jadi tidak perlu kerja 2 kali. Jadi intinya semua itu tergantung dari penatausahaan. Apabila penatausahaannya ini sudah sesuai dengan kegiatan transaksi,
maka pada perencanaan ini bisa direvisi kapanpun ya teman-teman, apabila sudah dibuka aksesnya untuk pergeseran. Dan teman-teman, intinya penatausahaan itu seperti melakukan pelaporan teman-teman. Jadi sudah tidak asing lagi apabila teman-teman ada perubahan rencana anggaran, yang penting sudah dimasukkan di penatausahaan sesuai rencana yang sudah ditransaksikan, walaupun pada lembar RKAS-nya ini belum dilakukan revisi, dan bisa dilakukan revisi nanti saat mau tutup BKU tahap 1. Seperti itu nggih. Semoga apa yang saya jelaskan di sini teman-teman paham. Apabila belum, bisa tanya pada kolom komentar, nanti kita bisa diskusi atau nanti kita bisa lakukan live streaming untuk membahas ini supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke, mungkin itu dari 6 pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman baik bendara ataupun operator RKAS. Jadi bisa dipahami dan bisa disampaikan informasinya. Jadi intinya input penatausahaan itu sesuai dari transaksi rekening teman-teman ya. Jangan disalahpahamkan, karena perencanaan itu bisa kita edit untuk menyesuaikan dari pelaporan atau penatausahaan di BKU-nya. Seperti itu nggih, karena perencanaan itu yang penting tidak meleset dari apa yang kita lakukan, karena apabila ada hal yang memang dangerous dan harus melakukan pergeseran, itu bisa kita lakukan pergeseran di setiap tahap ataupun di tahap berjalan sesuai kegiatan yang sudah ada. Jadi tidak melenceng dari perencanaan belanjanya. Apabila memang untuk operasional, ya kita sesuaikan untuk operasional, untuk pergeserannya jangan sampai dari operasional menjadi belanja modal ataupun sebaliknya. Seperti itu nggih. Oke teman-teman, mungkin itu. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Apabila teman-teman ingin mengakses portal Sobat Dikmas, bisa cek pada kolom deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.